Kesebangunan. Apa yang dimaksud dengan kesebangunan? Perhatikan gambar berikut. Dan misalkan gambar Monas yang kiri adalah bangunan Monas yang asli, dan gambar kecil di kanan ini adalah foto atau gambar Monas. Apa yang kalian dapat simpulkan dari bentuk ukuran kedua gambar itu? Baiklah, kita hubungkan kembali dengan materi kekongruenan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Masih ingatkah syarat-syarat dua buah bangun dikatakan kongruen? Dua buah bangun dikatakan kongruen jika satu, bentuk bangunnya sama, sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah tiap sudut yang bersesuaian pada gambar itu sama besar? Apakah bentuk kedua gambar itu sama? Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Apakah panjang, lebar, dan tinggi kedua gambar yang bersesuaian pada gambar sama panjang? Mari kita lihat contoh lain. Diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan EFGH. Kita akan membuktikan apakah kedua persegi panjang ini kongruen atau tidak. Apakah bentuk bangun sama? Ya, kedua bangun tersebut sama-sama persegi panjang. Apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Ya, sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H, yaitu sama-sama 90 derajat. Apakah sisi yang bersesuaian sama panjang? Apakah panjang AB sama dengan panjang EF? Apakah panjang AD sama dengan EH? Tentu tidak, sama bukan? Jadi kedua bangun tersebut tidak kongruen. Tapi di sini ada hubungan misterius antara sisi-sisi pada bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H. Apa sih hubungan mereka? Apakah mereka teman? Ataukah musuh? Menurut kalian apa hubungan mereka? Apakah sisi AB bagi sisi EF sama nilainya dengan sisi AD bagi sisi EH? Berapakah 12 bagi 6? Berapakah 8 bagi 4? Jika kita bagikan AB dengan EF, hasilnya adalah 2. Itu juga dengan AD bagi EH, hasilnya juga sama. Menurutmu, apakah sisi-sisi bersesuaian yang lain juga dibagikan hasilnya 2? Hubungan kedua bangun seperti ini dinamakan sebangun. Jadi, syarat kesebangunan adalah: 1. Bentuk bangun sama seperti syarat pada kekongruenan. Sudut yang bersesuaian sama besar juga sama dengan syarat pada kekongruenan. Tapi syarat yang ketiga berbeda dengan kekongruenan, yaitu untuk kesebangunan adalah sisi yang bersesuaian sebanding dengan sisi yang lain. Ingat, kata kuncinya adalah sebanding, bukan sama panjang. Jika semua sisi-sisi yang bersesuaian dibagi dan mendapatkan hasil yang sama, maka disebutkan sisi-sisinya adalah sebanding. Sedangkan simbol sebangun dalam matematika adalah tanda gelombang seperti ini.
Kita akan belajar memecahkan tipe kasus yang pertama yang berkenaan dengan kesebangunan bangun datar. Diberikan bangun ABCD dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm, dan bangun PQRS dengan panjang 32 cm dan lebar 20 cm. Buktikanlah bahwa kedua bangun tersebut sebangun. Untuk mempermudah membandingkan sudut maupun sisi yang bersesuaian, sebaiknya kita membalikkan salah satu gambar agar sama kedudukannya. Kita coba tegakkan bangun ABCD. Sekarang bangun ABCD sudah dalam kedudukan yang sama dengan PQRS, dengan sisi AD-nya di bagian bawah. Bisa juga bangun ABCD-nya ditegakkan dengan kedudukan seperti ini, dengan sisi AD-nya di atas. Ingat kembali syarat kesebangunan itu apa saja ya. Apakah bentuknya sama? Ya, kedua bangun sama-sama persegi panjang. Syarat pertama terpenuhi. Apakah sudut B sama dengan sudut P? Sudut C sama dengan sudut Q? Sudut D sama dengan sudut R? Dan apakah sudut A sama dengan sudut S? Tentu sudut-sudutnya sama besar, karena semuanya sama-sama 90 derajat. Syarat ketiga, apakah panjang BC bagi panjang BQ sama dengan panjang CD bagi QR? Dan harus sama juga dengan panjang AD bagi dengan panjang RS, dan panjang AB bagi PS juga harus sama nilainya. Kita coba buktikan BC bagi PQ. BC bagi PQ sama dengan 5, sisi BC 5, sisi PQ 20. 5 bagi 20 disederhanakan menjadi 1 bagi 4, atau 1 banding 4, maka 1 bagi 4 adalah 1/4. CD banding QR sama dengan 8 bagi 32, juga disederhanakan menjadi 1 bagi 4, atau hasilnya adalah 1/4. AD bagi RS, AD 5, RS nya 20 dibagi disederhanakan menjadi 1 bagi 4 sama dengan 1/4 juga. Panjang AB 8, panjang PS 32, jadi AB bagi PS 8 bagi 32 disederhanakan menjadi 1 bagi 4 sama dengan hasilnya juga 1/4. Maka semua hasilnya adalah 1/4. Maka sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Syarat ketiga terpenuhi. Maka kesimpulan, bangun ABCD sebangun dengan bangun PQRS. Kasus kedua, perhatikan gambar. Tentukan panjang sisi PS jika ABCD sebangun dengan PQRS. Penyelesaian. Untuk mencari panjang sisi PS, maka langkah awal adalah mencari pasangan sisi yang bersesuaian dengan PS, yaitu bisa saja PS banding AD atau PS banding BC. Misal kita ambil PS banding AD. Ingat, sisi yang bersesuaian harus banding dengan sisi yang lain. Jika kita ambil PS banding AD, maka haruslah sama nilai perbandingan dengan PQ banding AB. Atau PS bagi AD sama nilainya dengan PQ bagi AB.
Maka bentuk persamaannya menjadi PS banding AD sama dengan PQ banding AB. Hati-hati agar tidak terbalik antara PQ banding AB dan AB banding PQ, karena bentuk itu sangat berbeda. Artinya, jika memulai membandingkan dari bangun yang kecil kemudian ke bangun yang besar, maka untuk membandingkan sisi lain juga dimulai dari bangun kecil ke bangun besar juga. Kita masukkan nilai panjang sisi yang diketahui, kecuali nilai PS. Karena nilai PS yang akan kita cari. Maka PS banding 5 sama dengan 6 banding 2. Ingat bahwa banding di sini sama maknanya dengan bagi. Sampai di sini kita akan melanjutkan operasi kita. Perhatikan di sini, akan saya jelaskan dua cara mengerjakan persamaan ini. Cara 1. Jika perbandingan 6 banding 2 bisa habis dibagikan, boleh langsung dibagikan menjadi PS banding 5 tetap sama dengan 6 bagi 2. Ya, bandingnya menjadi bagi 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi logikanya, jadi PS banding 5 sama 3. Logikanya bilangan berapakah dibagi 5? Jawabannya 3. Atau perubahan bentuk persamaannya menjadi PS sama dengan 3 kali 5. PS sama dengan 15 cm. Cara 2. Bentuk PS banding 5 sama dengan 6 banding 2. Jika 6 banding 2-nya tidak habis dibagi, maka bisa digunakan cara berikut. Pertama, kalikan ujung depan dengan ujung akhir, yaitu PS kali 2. Yang kedua, kalikan tengah dengan tengah, yaitu 5 kali 6. Jadi seperti ini. Karena sama dengan tetap di tengah-tengah. PS kali 2 sama dengan 2 PS. Dan 5 kali 6 sama dengan 30. Maka PS sama dengan 30 bagi 2. PS sama dengan 15 cm juga. Sekali lagi diingatkan bahwa PS banding AD tidak sama dengan AB banding PQ. Kenapa demikian? Kita ambil contoh lain untuk kasus seperti tadi. Diberikan dua segitiga ABC dan segitiga DEF dengan ukuran tentukan panjang sisi BC jika ABC sebangun dengan DEF. Berarti kedua segitiga ini sebangun. Penyelesaian. Sekarang kita pakai metode cepat. Kita akan menentukan panjang sisi BC. Maka langkah awalnya kita cari sisi bersesuaian lain yang diketahui panjang sisinya. Seperti sisi AB dan sisi DE ini. Kita lihat perbandingan kedua sisi itu 6 kali berapa hasilnya 24, atau 24 bagi 6 sama dengan berapa? Maka 6 kali 24, 6 kali 4 sama dengan 24, atau 24 bagi 6 sama dengan 4. Maka skala kedua gambar itu adalah 4. Artinya setiap sisi pada ABC, pada segitiga ABC, jika dikalikan 4, adalah sama dengan panjang sisi yang bersesuaian dengannya pada segitiga DEF.
Jika 6 kali 4 sama dengan 24, maka logikanya berapakah bilangan dikali 4 sama dengan 40? Atau jika dituliskan dalam bentuk matematikanya, BC dikali skala haruslah sama dengan panjang sisi EF. BC kali 4 sama dengan 40. Maka panjang sisi BC sama dengan 40 bagi 4. BC sama dengan 10 cm. Untuk mengembangkan nalar, silakan kerjakan latihan yang telah saya siapkan. Tentukan panjang sisi yang tidak diketahui jika dua bangun berikut sebangun. Selamat belajar!